yang ada di sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas itu kalian yang buat. Jadi kalian yang tahu, kalian yang ingat, oh ini loh kalau saya melanggar komitmen kita yang sudah dibuat, ini loh sanksinya. Jadi kalian sadar dari keyakinan kalian, oh ini loh saya harus melakukan ini di kelas atau di luar kelas. Jadi itu kalian buat sendiri. Oh ini loh nanti keyakinan kelas kita yang harus kita lakukan, karena ada tanggal kalian sendiri ya, kalian yang melakukan. Kalian tidak boleh melanggar karena sudah nanti ditempel, sudah oh ini loh keyakinan yang sudah dibuat. Oh ini tidak boleh kalau saya melakukan ini, itu kan datang dari kamu. Jadi kesadaran kamu untuk melakukan yang sudah dibuat. Namanya sudah dibuat bersama ya tidak boleh dilanggar. Nanti dibuat bersama, dilanggar bersama tidak boleh ya. Kan sudah ada ketentuannya, sudah kalian yang buat sendiri. Oke, sudah siap? Nanti saya beri waktu. Oke, and Ivan, oke please come here.
kesepakatan kami. Kesepakatan apa yang akan kita ambil untuk kelas kalian? Apa? Misalnya di sini ada saling menghargai yang paling mulia, kemudian ada menjaga kebersihan, berdoa sebelum pelajaran. Oke, yang mana? Saling menghargai. Oke, Dewi, please write this here about keyakinan kelas. Oke, silakan. Ada yang mau memberi ini? Memberi apa? Ya silakan. Menjaga sopan katanya Dewi. Oke, satu menjaga yang lain setuju. Kalau keyakinan kelas kita yang pertama menjaga sopan satu. Ya. Ada yang lain? Mungkin ini ada juga di situ apa berdoa kan? Yang pertama berdoa. Mungkin yang pertama apa? Menjaga ini ya. Apa? Tadi situ berdoa. Oke, itu dulu ya yang pertama. Oke, bagaimana yang lain ini? Setuju tidak? Silakan ditulis itu. Tadi berdoa, ya berdoa sebelum pelajaran dan juga pelajaran. Ya ditulis di situ. Kemudian Diana tolong lihat di kertas kamu ya. Nomor 1 yang tadi. Mungkin ini nomor 2 karena kalau berdoa sebelum dan sesudah pelajaran yang sudah biasa kebiasaan kalian yang kalian lakukan ya. Oke, dihapus kemudian kamu bagi. Oke, kalau tidak setuju tidak apa-apa. Berdoa sebelum. Oke, betul ya. Bukan betul, tapi ini adalah kesepakatan kalian bahwa setiap sebelum pelajaran dan nanti sudah pelajaran berarti kalian harus berdoa. Doa sebelum dan sesudah pelajaran. Oke, bagus. Coba kita yang kedua. Mungkin yang lain apa? Oke, tadi pertama lagi. Bagaimana yang lain? Apa lagi? Yang sangat membuat kalian yakin rasanya harus seperti ini. Tidak boleh pulang sebelum pelajaran. Tidak boleh, ya Ivan? Tidak boleh pulang sebelum jam pulang. Sebelum jam pulang. Oke, ada lagi yang lain? Ya, apa? Menjaga kebersihan. Betul ya? Menjaga kebersihan. Oke, sekarang kalian pilih yang mana? Yang berdua untuk keyakinan kelas kalian. Ya? Itu tidak apa-apa. Kalian yang punya kelas ini, kalian yang membuat kelas ini seperti kelas impian kalian seperti apa ya kalian? Silakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, bergerakan. Ya, tepuk tangan buat kita Bapak Ibu. Terima kasih, alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bersama masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat ya, sehingga dapat bertatap muka dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 7 Ibu Marindra Retno SPD. Kedua kalinya sholawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas jasa beliaulah sehingga kita sampai pada zaman yang terang benderang, yaitu alam keislaman. Bapak Ibu yang sangat saya banggakan, berbahagia sekali pagi hari ini kita berada di sini dalam rangka diseminasi berbagi ilmu yang mana sudah didapat dari calon guru penggerak dari UPT SPF SMP Negeri 1 Sumber Beringin, di mana beliau akan berbagi pengalaman, berbagi ilmu untuk kita dapatkan bersama ya. Berikutnya Bapak Ibu, sebelum acara diseminasi ini kita mulai, terlebih dahulu mari kita baca umul kitab dengan satu harapan kegiatan pada pagi hari ini bisa membawa dampak manfaat yang besar buat kita semua selaku pelaksana pendidikan dan akan berimbas atau berdampak kepada anak didik kita. Mari kita buka dengan pembacaan umul kitab Nabi Syafaati Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi pembukaan yang akan dibuka langsung acara diseminasi ini oleh Ibu Kepala UPT SPF SMP Negeri 1 Sumber Beringin, Ibu Sri Puji Rahayu SPD. Waktu kami haturkan. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SMP Negeri 1 Sumber Beringin, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberi kesempatan nikmat, sehat, dan kita bisa berada di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Tak lupa sholawat dan salam selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, bahwa berkat beliaulah kita berada di zaman ini, dan kita selalu berdoa agar kita bisa menjadi umatnya sampai di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan karena Bapak Ibu sudah memberikan waktunya untuk kegiatan ini, mendukung agar kegiatan ini bisa sukses, yaitu diseminasi oleh calon guru penggerak, diseminasi modul 1.4. Patut kita banggakan Bapak Ibu, ini sudah kedua kalinya sekolah kita mempunyai calon guru penggerak. Dan yang pertama saya ucapkan juga selamat kepada Bapak Abdul Somad SPD yang sudah lolos menjadi guru penggerak. Selanjutnya adalah Ibu Marindra Retno Asmarani SPD yang menjadi calon guru penggerak. Hal ini tidak akan bisa tercapai Bapak Ibu apabila tidak mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu, di mana semua ini nantinya akan berkontribusi kepada sekolah kita. Dan ini sudah terbukti Bapak Ibu, dari CGP 1 menjadi GP, kemudian mengimbas ada CGP 2, dan harapannya nanti bisa terimbas kepada Bapak Ibu guru yang lain. Tentunya Bapak Ibu guru yang minimal memenuhi syarat usia, minimal usianya. Okay? Saya perhatikan Bapak Ibu yang P3K atau mungkin Bapak Ibu yang ada di usia-usia yang masih memenuhi syarat
saya berharap banyak atas nama lembaga. Monggo panjenengan semuanya punya kesempatan yang sama untuk mendaftarkan diri sebagai CGP. Termasuk juga Bapak Ibu yang berpotensi, monggo mendaftarkan menjadi PP. Hanya saja mungkin yang angkatan 9 ini sudah masuk tahap 2 ya Bapak Ibu pendaftarannya. Ya, jadi sudah masuk tahap 2, tapi saya tetap berharap bahwa di sekolah kita ini selalu ada yang lolos dalam perekrutan CGP. Kenapa Bapak Ibu? Ke depan mungkin kita bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena lembaga ini adalah milik kita semua, baik buruknya kita yang akan merasakan. Tentu Bapak Ibu, tidak banyak yang saya sampaikan, hanya saja mungkin saya berharap Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini, mungkin bisa memberikan masukan kepada CGP atas kegiatan ini. Jadi nanti mungkin ada sesi tanya jawab ataupun sharing bersama, di mana kegiatan ini ke depan saya berharap lebih sering lagi. Kenapa? Untuk meningkatkan semuanya, Bapak Ibu secara personal ataupun untuk lembaga ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Ibu Kepala Sekolah sudah berkenan membuka acara sesi diseminasi modul 1.4 budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh CGP Angkatan 4 Ibu Marindra Retno Asmarani. Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah tidak sabar lagi ya, ingin sedikit tahu seperti apa budaya positif itu gitu Bapak Ibu ya. Karena sebenarnya dari kegiatan ini merupakan kegiatan ruang kolaborasi ya Bu Retno ya, ruang kolaborasi. Untuk lebih kita kenal lagi dengan sosok CGP kita Angkatan 4, kami aturkan untuk Bu Retno untuk ke depan. Kita kasih aplaus dulu buat Bu Retno. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, alur merdeka ya, alur merdeka. Perkenalkan saya selaku pemandu acara pada pagi hari ini. Saya merupakan CGP Angkatan 4 yang kebetulan terpilih sebagai koordinator guru penggerak Angkatan 4 tingkat Kabupaten Bondowoso. Ya, baik Bapak Ibu, alur merdeka ya, alur merdeka karena di CGP atau kegiatan pendidikan guru penggerak yang mana pada Angkatan 7 itu ditempuh selama 6 bulan ya Bu Retno ya. Yang Angkatan 7 bulan ya, 7 bulan. Saya kebetulan 13 bulan Bapak Ibu. Kalau Bu Retno bayi prematur, saya bayi keluar sudah ada jenggotnya gitu. Ya, begitu Bapak Ibu. Di alur merdeka Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga harus kami sampaikan ini. Jadi merdeka itu akronim daripada mulai dari diri ya, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi. Nah kebetulan CGP kita di Angkatan 7 ini Bu Marindra Retno sudah sampai pada sesi ruang kolaborasi ya Bu ya. Aksi nyata ini sudah sampai terakhir ya. Aksi nyata setelah itu koneksi antar materi gitu ya Bu. Aksi nyata, sudah dibalik berarti. Ya baik Bapak Ibu, diseminasi calon guru penggerak Angkatan 7 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Marindra Retno Asmarani SPD. Dalam hal ini akan menyampaikan budaya positif. Nah, seperti apa budaya positif? Mari kita simak dan kita ikuti dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh Ibu Marindra Retno. Waktu itu waktu sepenuhnya kami berikan. Baiklah. Yang terhormat Ibu Sri Puji Rahayu SPD sebagai Kepala Sekolah UPTD SPF SMP Negeri 1 Seberulingin. Yang terhormat Bapak Saifur Haryono SPD sebagai Wakasek Kurikulum UPTD SPF SMP Negeri 1 Seberulingin. Yang terhormat
Bapak Suwito SPD sebagai Kepala UPTD SPF SMP Negeri Story sebagai Wakas Kesiswaan UPTD SPF SMP Negeri 1 Sumber Beringin, serta rekan-rekanku komunitas praktisi UPTD SMP Sumber Beringin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya, seperti yang telah Bapak Ibu saksikan, di depan ada banner ya dengan wajah saya. Tadi ada yang bertanya, wajah siapa itu? Ternyata masih ada yang belum kenal dengan saya ya Bapak Ibu. Untuk di foto itu sangat anggun ya Bapak Ibu. Saya harap saya bisa seperti yang di foto, anggun. Baiklah Bapak Ibu, hari ini saya akan mengadakan diseminasi calon guru penggerak saya sendiri, yaitu tentang budaya positif. Seperti yang telah moderator tadi umumkan kepada Bapak Ibu bahwa hari ini adalah kami sebagai calon guru penggerak akan memberikan diseminasi tentang budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, di sini kita sebenarnya sharing saja ya Bapak Ibu. Di sini banyak senior-senior saya yang lebih dari saya, tetapi di sini tidak ada yang pandai, tidak ada yang ini ya Bapak Ibu, kita sharing saja. Untuk calon guru penggerak, pendidikan di calon guru penggerak di angkatan 7, ini ada ada satu modul ya Bapak Ibu yang saya tempuh selama ini. Modul tersebut ada modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Kemudian kenapa saya membagi hari ini ada, yaitu yang pertama filosofi Ki Hajar Dewantoro, ini ada kaitannya juga nanti dengan budaya positif. Kemudian yang kedua yaitu 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Kemudian yang ketiga itu visi guru penggerak, dan yang terakhir yang ada hubungannya dengan ketiga modul tersebut yaitu budaya positif Bapak Ibu. Selanjutnya, baiklah, hari ini saya membagi beberapa hal untuk saya sampaikan dalam bentuk mind mapping. Yang pertama yaitu filosofi Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, kesimpulan antara keterkaitan materi, selanjutnya implementasinya bagaimana yang kita lakukan di sekolah, selanjutnya bagaimana penerapan segitiga diskusi, dan terakhir yaitu langkah-langkah apa yang akan kita lakukan untuk mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita Bapak Ibu. Selanjutnya kami dalam diseminasi ini berkolaborasi dengan Bapak Abdus Somad. Selamat saya ucapkan sekali lagi, Bapak Abdus Somad sudah menempuh perjalanan panjang selama 13 bulan dan akhirnya mendapatkan sertifikat lulus di bukan calon guru penggerak lagi ya Bapak Ibu, tapi guru penggerak, dan sekaligus menjadi koordinator guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Bondowoso. Give applause untuk Bapak Somad. Terima kasih. Langsung saja ya Bapak Ibu guru, mungkin kalau saya berbicara terus, mana ini materinya? Itu ya. Oke, ini kok kayaknya sudah ada yang ngantuk ya Bu Devi. Ngantuk Bu. Baik, biar kita semangat Bapak Ibu guru. Mari kita ucapkan salam guru penggerak. Tergerak, menggerakkan. Sekali lagi, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, selanjutnya pada peta konsep kita sudah memberikan ini ya, yang pertama yaitu 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantoro. Oke, selanjutnya. Oke, ada sebuah gambar di sana Bapak Ibu, sebuah pictures. Bapak Ibu ini sudah terkenal sekali ya dalam dunia pendidikan. Siapa Bapak Ibu? Ini siapa kira-kira? Kak Jokowi ya? Astagfirullahaladzim. Ini Jokowi, oke siapa? Pak Yanto. Siapa ini? Pak D ya? Siapa ini? Oke, semuanya sudah tahu ya. Ini Bapak Ki Hajar Dewantoro, Bapak pendidikan kita ya. Oke, Bapak Ki Hajar Dewantoro terkenal dengan trilogi pendidikannya. Di antaranya seperti yang telah Bapak Ibu lihat di depan, Ingarso Sumtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, Tutburi Handayani. Oke Bapak Ibu guru semuanya, kita sudah tahu semua apa yang arti dari trilogi tersebut. Saya kok tertarik dengan Pak Gianto ya, Pak Gianto. Menurut Bapak, ya, Ingarso Sumtulodo, apa itu Pak? Mengingatkan kita kembali, Bapak Ibu. Apa ya Bapak? Ingarso Sumtulodo.
Oke, mantap ya Pak Giarto. Oke, ingat sosok Tulodo, kita sebagai pendidik berada di depan, yaitu maksudnya memberi teladan. Oke, memberi teladan, memberi contoh, memberi suri tauladan kepada anak didik kita, Bapak Ibu guru. Selanjutnya Imadio Mangunkarso, silakan Pak Sutep. Masih ingat ini Imadio Mangunkarso? Lupa. Kita sebagai pendidik ya Bapak Ibu, ini sudah keseharian kita lakukan teknologi pendidikan ini ya Bapak. Oke, Bu Devi sebagai instruktur nasional. Oke, betul. Di setengah kita memberi semangat, kita memberi inspirasi kepada anak didik kita ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Kalau yang terakhir kita pasti semuanya tahu tuh Puri Handayani. Iya, di belakang kita memberi dorongan ya, memberi motivasi juga kepada anak didik kita. Oke, mantap. Terima kasih Bapak Ibu guru. Lanjut, gak usah gemeter Bapak Ibu guru, santai saja. Dan dia sudah tertawa-tawa. Oke, lanjut Bapak Ibu guru. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat pada anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dilanjut, Ki Hajar Dewantoro menegaskan bahwa pendidikan pada anak didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Oke, itu menuntun anak agar tidak salah arah dalam menuju kebahagiaan dan keselamatan hidup sebagai individu dan sebagai manusia bermasyarakat. Ini jelas Bapak Ibu guru, kita sebagai pendidik perannya itu menuntun anak didik kita untuk mencapai keselamatan, baik keselamatan dirinya dalam menjadi pribadi dan di dalam anggota masyarakat. Oke, lanjut. Sekarang dalam pendidikan guru penggerak untuk 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak Bapak Ibu. Oke, nilai guru penggerak itu ada beberapa diantaranya, yaitu nilai mandiri, nilai kolaborasi, nilai inovatif, reflektif, dan berpihak pada murid. Jadi ini secara khusus sebenarnya untuk nilai guru penggerak, tetapi secara umum ini adalah nilai kita sebagai guru. Oke, mandiri Bapak Ibu guru. Kenapa kita harus mempunyai nilai mandiri sebagai guru? Ini artinya bahwa kita harus mempunyai motivasi diri untuk merubah diri kita menjadi lebih baik di dunia pendidikan dalam pengajaran kita sehari-hari. Oke, lanjut. Ada kolaboratif. Jelas Bapak Ibu guru, kolaboratif itu adalah bagaimana kita bekerja sama dengan stakeholder, dengan semua Bapak Ibu guru, kemudian dengan pramugkebun, dengan warga sekitar. Jadi kalau kita melakukan kolaboratif, bekerja sama dengan semuanya, setiap kegiatan, setiap apapun yang kita lakukan akan lebih lancar, gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada inovatif. Kita sebagai guru harus bisa berinovatif. Mungkin ada yang bisa memberi pendapat pada saya. Inovatif bagaimana Bapak Ibu? Inovatif dalam pembelajaran, nilai kita sebagai guru. Inovatif di sini maksudnya kita dalam pembelajaran harus bisa memunculkan ide-ide baru Bapak Ibu guru, sehingga pembelajaran itu akan membuat peserta didik kita, murid kita menjadi menyenangkan, sehingga tidak bosan Bapak Ibu guru. Kalau kita hanya saja model ceramah seperti itu, murid kita akan bosan. Pernah saya mencoba memasukkan games dalam pembelajaran Bapak Ibu. Saya mencoba menggunakan game dalam pembelajaran. Ternyata anak-anak itu antusias. Jadi setiap saya masuk kelas, Bu, mari kita bermain, Bu. Loh, kok bermain? Bukan seperti itu, tapi masukkan permainan, karena kodrat anak salah satunya itu adalah bermain Bapak Ibu. Biasanya kalau games dimasukkan dalam permainan, anak-anak akan antusias. Kemudian juga saya membuat ide baru, bukan ide baru, tetapi saya bertanya kepada Pak Saiful Haryono yang pernah saya mengadopsi pembelajaran yang telah Bapak lakukan kepada anak-anak. Kenapa anak-anak ini seperti antusias? Jadi saya ikuti apa yang Pak Saiful lakukan, yaitu dengan menggunakan aplikasi ya Bapak, aplikasi Dead Quiz, seperti itu ya Pak. Aplikasi Dead Quiz, kemudian yang terakhir itu Quizzes, apalagi Pak?
Plus poin ya Bapak. Oke, anak-anak ternyata benar-benar antusias Bapak Ibu. Jadi saya harapkan bukan hanya saya, Pak Somad atau yang lain, saya harapkan Bapak Ibu juga terinspirasi untuk mengikuti ide-ide ini sehingga pembelajaran kita menjadi beragam dan disenangi oleh anak didik kita. Oke, lanjut. Di sini ada reflektif. Dalam pembelajaran, reflektif itu sangat diperlukan ya Bapak Ibu. Seperti timbal balik, biasanya kita mengajar, kemudian kita merefleksikan pembelajaran kita kepada anak didik kita. Kemudian kita meminta pendapat mereka tentang pembelajaran yang telah kita lakukan. Nah, selain itu, reflektif juga kita bisa lakukan dengan kolaborasi dengan Bapak Ibu guru. Kalau selama ini mungkin Ibu Puji yang melakukan ke kelas-kelas, apa namanya Bu? Supervisi kelas. Itu mungkin timbal balik, kemudian refleksi dari Ibu. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa lakukan dengan teman sejawat. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya berpihak pada murid. Sebagai guru penggerak, sebagai seorang guru, kita harus menggunakan pembelajaran itu berfokus pada murid. Kalau dulu materi-materi biasanya berdasarkan kita berpusat pada guru. Tetapi untuk Merdeka Belajar ini berpihak pada murid. Oke, lanjut. Selain itu, selain ada nilai guru penggerak, di sini ada peran guru penggerak. Di antaranya ada 5, yaitu Bapak Ibu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga mendorong kolaborasi. Yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Mungkin di sini yang nomor 2 yang menjadi coach bagi guru lain. Ini maksudnya menjadi mentor. Seperti hari ini mungkin Ibu, peran saya sebagai guru penggerak mungkin mendefinisi apa ya? Oke, sorry, mungkin ini nervous saya. Diseminasi seperti ini bisa kita lakukan. Katanya Ibu Kepala Sekolah tadi menyebarkan apa yang kita dapatkan kepada rekan sejawat, berbagi maksudnya ya. Terima kasih Pak Somad. Oke, lanjut Bu Riris. Visi guru penggerak. Baiklah, untuk mendapatkan sebuah visi dari guru penggerak, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu ya Bapak Ibu, visi. Menurut Ibu, Bapak, apa yang dimaksud dengan visi? Visi, terima kasih Ibu. Cita-cita. Ada lagi Pak Somad? Mimpi. Ya sudah belajar ya Pak Somad. Mimpi. Ya, yang lain. Harapan. Betul Bu Devi, terima kasih. Harapan atau mimpi. Visi itu adalah harapan atau mimpi yang kita inginkan. Seperti apa? Visi kita untuk sekolah impian kita, Bapak Ibu guru. Oke. Visi dari guru penggerak adalah mewujudkan anak Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret dengan menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Ini panjang sekali ya Bapak Ibu, sebenarnya ini saya beri garis besarnya saja. Kemudian ada bagian-bagian yang kita gunakan untuk membuat sebuah visi, yaitu dengan buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi bersama, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Oke, lanjut Bu Riris. Daratan budaya positif. Ini adalah keterkaitan antara kesimpulan materi. Oke, saya bacakan. Yang pertama, sebagai guru penggerak harus mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian, sebuah visi akan tercapai bila terukur konkret, sistematis dan terencana. Selanjutnya, budaya positif akan mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Baiklah, kita lanjut, Bu Dinis. Budaya positif. Kita menginjak budaya positif ya, Bapak Ibu guru. Oke. Di depan sudah, di slide sudah tampak bahwa budaya positif itu adalah seperti apa? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, di mana nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Oke, budaya positif akan menciptakan rasa aman Bapak Ibu dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir,
Budaya positif akan mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma. Baiklah Bapak Ibu, saya punya permainan. Kalau di depan itu ada, semuanya punya tangan ya, punya 2 tangan. Tolong salah satunya digenggam, di kepala Bapak Ibu, kepalan tangan. Pikirkan Bapak Ibu, di kepalan tangan ini ada sesuatu yang sangat berharga. Ya, sesuatu yang sangat berharga. Mungkin dengan berpasangan, mungkin dengan sebelahnya, mungkin Pak Sutip dengan Pak Wito berpasangan, silahkan goda Pak Sutip, rayu Pak Sutip, mungkin dengan hardikan, mungkin dengan rayuan Bapak Ibu, tolong buka. Oke, silakan, saya beri waktu 5 menit. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Tidak berani Bu Nani karena berdekatan dengan Ibu KS. Monggo Bapak Ibu, Bu Yayu, Dedela, silakan goda sebelahnya, akan dibuka atau tetap mengepal tangan kita. Ingat Bapak Ibu, kepalan tangan, di dalam ada sesuatu yang berharga. Apa yang akan Ibu lakukan? Sedangkan teman Anda, ayo buka dong, saya ingin tahu. Mungkin seperti itu ya. 5 menit Bu Riris time-nya ya, 5 menit. Ntar lagi saya tanyakan kepada teman-teman. Oke deh Yudi, sama siapa? Sama Bu Hasanah. Monggo, silakan digoda Pak Yudi. Bu Hasanah tidak mau bersama Pak Yudi, maunya sama Ibu Karisma. Paradigma perubahan. Oke, sudah sampai 5 menit? Belum. Silakan dipikirkan. Kemudian saya akan tanya alasannya kenapa begitu ya Bapak Ibu. Oke, sudah 5 menit ternyata time-nya sudah over. Saya tanya sekarang, Pak Yudi, tidak ada temannya ya tadi Pak Yudi? Tidak ada temannya. Terdapat, lagi saya tanyakan Pak Yudi. Oke, Bu Swaton sekarang kayaknya serius sekali. Oke Bu Swaton, silakan. Saya ingin tahu alasannya. Mau dibuka atau tidak kepalanya? Oke, stand here maybe. No. Jadi saya ketawa terus ini. Mulai Pak Saiful bilang tersenyum, jadi bukan tersenyum Pak, ketawa. Saya buka dengan cara itu. Apa Pak? Baiklah, saya senang sekali interaktif benar ini hari ini. Oke, Bu Swaton, tidak ada diskusi Bu Swaton. Monggo, mau dibuka kepalanya atau tetap dalam keadaan mengepal? Tetap mengepal. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, jawabannya betul semua. Meskipun jawaban Bapak Ibu dibuka, ditutup. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan materi yang akan saya berikan dan lagi sesuai dengan kontrol Bapak Ibu. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita. Meskipun orang lain mau memaksa kita membuka seperti kepala tangan tadi, mau membuka atau menutup, itu tergantung kita. Yang menguasai kita, yang mempunyai iktikat untuk membuka dan menutup, itu adalah diri kita Bapak Ibu. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk membuka. Baiklah, jadi ini sesuai dengan kontrol kita, yaitu Bapak Ibu Guru. Jadi semua yang mengontrol adalah diri kita. Orang lain tidak bisa mempengaruhi. Oke, lanjut Bu Diris. Oke, perubahan paradigma teori untuk teori pilihan atau kontrol di sini ya Bapak Ibu, dan sesuai dengan kepalan tangan ya Bapak Ibu, tidak sesuai sebenarnya. Ini hanya ilusi. Kalau kita ingin mengontrol murid kita tuh mau atau tidak dikontrol, gitu Bapak Ibu. Jadi ini ada tulisan ilusi guru mengontrol murid.
Ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, Bapak Ibu. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini tidak sesuai dengan teori tadi. Buka tutup kepala, bukan buka tutup kepala ya, buka tutup kepala tangan. Oke, lanjut Bu Riris. Oke, perubahan paradigma teori. Kalau stimulus respon, siapa sih sebenarnya yang memiliki kontrol pada diri kita? Stimulus respon adalah teori kontrol pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu beda, Bapak Ibu. Selanjutnya, pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi pada teori kontrol pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin masih blank ya Bapak Ibu guru, mungkin saya bisa memberi contoh di sini. Misalnya anak didik kita melakukan kesalahan. Kita berpikir, kamu misalnya ada anak didik kita yang telah datang. Kemudian kita sudah berpikir jelek tentang anak ini. Kamu setiap hari datang ke sekolah, tiap pelajaran berenang, pelajaran bahasa Inggris kamu datang telat. Tidak berpikir bahwa mungkin anak ini memiliki tujuan. Kenapa? Biasanya kita di kelas seperti itu ya, kita selalu menjat anak kita melakukan kesalahan dengan telat datang. Mungkin dengan sekarang ini ada yang bersepatu, tidak bersepatu, sumuk kalau pakai sepatu. Oke, kita tidak bisa menjat anak didik kita melakukan kesalahan, tapi sebaiknya kita tanyakan dulu. Jadi hampir sama dengan yang kedua itu, semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin anak didik kita di sini memiliki tujuan. Kenapa berperilaku seperti itu? Kita tidak bisa mengadili anak didik kita dengan mindset bahwa dengan pelanggaran yang mereka melakukan kesalahan. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Oke, lanjut. Orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi pada teori kontrol, hanya kita saja yang bisa mengontrol diri kita. Oke, saya selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang kalah untuk stimulus respon. Tetapi kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang. Lanjut Bu Riris. Oke, implementasi di sekolah tentang budaya positif. Oke, bagaimana mengimplementasikan materi-materi tadi ke dalam pembiasaan yang ada di sekolah? Sebelum kita melanjutkan materi itu, kita tahu ya pembiasaan apa yang sudah kita lakukan di sekolah. Bapak Ibu Guru, mungkin Bu Devi bisa memberi contoh pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Apa Bu Devi? Contohnya Bu Devi. Kemarin kita bahas hal itu. Pembiasaan yang sudah Bu Devi lakukan, mungkin anak-anak kita lakukan di sekolah kita. Pembiasaan ini yang akhirnya nanti akan memberikan atau membuat anak-anak mendapatkan karakter-karakter baiknya, sehingga nanti dari karakter-karakter baik itu akan menjadi pembiasaan dan menjadi budaya positif di sekolah kita. Sebenarnya kita sudah melakukan ya Bu Devi. Apa Bu Devi? Pembiasaan Bapak Ibu, kita sudah melakukan pembiasaan. Mungkin perlu penguatan lagi. Contohnya seperti apa Bu Devi? Pembiasaan yang sudah kita lakukan di sekolah, yang dilakukan anak-anak peserta didik. Ya? Pertama mungkin sapa, salam, dan senyum. Oke, betul ya, betul. Itu adalah kebiasaan. Itu sudah tulisan itu sudah ada di koridor ya, sudah ada di koridor dan besar sekali. Setiap hari kita melewatinya. Tapi kadang kita tidak tahu apa ya. Kalau ditanya 3S, iya 3S TC, senyum, salam, sapa, terima kasih, dan cinta lingkungan. Kita sudah melakukan semuanya Bapak Ibu ya. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian senyum sudah biasa kita lakukan di sekolah kita. Oke, betul ya Pak. Literasi ya Bapak ya. Oke, literasi membaca Al-Quran. Sebelum pembelajaran dimulai ya Pak Sefur ya, kita sudah melakukan. Untuk selanjutnya, mari kita lakukan lagi Bapak Ibu Guru. Mari kita kuatkan lagi. Mari kita implementasikan lagi di kelas kita Bapak Ibu Guru. Selain itu, apa? Sholat duhur berjamaah ya Bapak Ibu sudah dilaksanakan ya Bapak Somad kemarin.
untuk ini pembiasaan sholat duhur berjamaah. Itu untuk kelas berapa ya Bapak? Kelas 7. Pembuat rasa bersalah, pemantau dan teman, kemudian posisi kita sebagai control manager di sekolah kita, Bapak Ibu guru. Biasanya pemberi hukuman ini bukan kita ya, bukan pemberi hukuman. Ini mungkin Bapak Ibu guru bingung kenapa ada pemberi hukuman. Di sini maksudnya posisi kita sebagai pendidik, sebagai kontrol daripada pemberi hukuman. Maksudnya misalnya anak-anak pakai sepatu hitam, ayo kamu datang ke sekolah pakai sepatu berwarna merah. Apa? Yang ini maksudnya dari kata-kata saya ini sudah menunjukkan bahwa ini adalah posisi guru sebagai penghukum, Bapak Ibu guru. Oke, selanjutnya di sini ada membuat rasa bersalah. Jadi misalnya ada murid kita, peserta didik kita datang telat ke sekolah, telat misalnya jam 7 kita masuk, ternyata jam 7.30 baru datang. Kita mengadakan pendekatan. Mungkin oke, kamu kenapa nak kok datang telat? Padahal ibu sudah membantu kamu untuk tidak datang telat, yaitu dengan bla seperti itu Bapak Ibu guru. Kita lanjut, disiplin. Disiplin positif adalah disiplin yang dilakukan dengan motivasi yang benar, yaitu motivasi yang datang dari dalam diri Bapak Ibu guru. Selanjutnya, bagaimana kita mengimplementasikannya, yaitu mengimplementasikan materi tadi, budaya positif, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah membuat keyakinan kelas di awal pembelajaran, di awal tahun ajaran baru. Bu Nani sudah ya membuat keyakinan kelas, memang kesepakatan dan keyakinan kelas. Oke. Kemungkinan untuk keyakinan kelas sudah kita lakukan. Intinya keyakinan kelas itu kita buat bersama anak didik kita. Sebab utamanya sebagai wali kelas ya Bapak Ibu guru. Sebagai wali kelas kita harus membuat keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini dibuat di dalam kelas dengan mungkin keyakinan kelas ini berasal dari kalimat-kalimat universal Bapak Ibu guru. Berasal dibuat dengan menggunakan pernyataan positif, bukan dengan menggunakan pernyataan negatif. Kemudian kita bisa membuat keyakinan atau kesepakatan kelas itu beberapa hal saja. Maksudnya jangan sampai banyak, sampai 10, sampai 20. Nanti anak-anak juga bingung mana yang perlu kita lakukan, seperti itu ya Bapak Ibu guru. Kemudian keyakinan kelas yang sudah kita buat kesepakatan kelasnya akan lebih baik kalau kita cetak atau dibuat dalam bentuk banner, sehingga anak-anak tahu, oh di sini ini loh kesepakatan kelas kita. Atau mungkin dibuat dalam ada 4 nomor, 5 nomor pernyataan-pernyataan tersebut yang mencakup semuanya. Baiklah, mungkin contohnya kalimatnya datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Mungkin ada lagi Bapak Ibu guru kesepakatan berpakaian rapi di dalam kelas dan di luar kelas. Mungkin ya Bapak Ibu guru. Mungkin ada lagi? Ya, tidak boleh kotean, tapi itu adalah pernyataan negatif ya Bu Toci. Terima kasih. Bukan pernyataan positif. Kita hilangkan tidaknya. Berubah jadi apa? Misalnya menjaga ketertiban kelas, ya, seperti itu. Tidak kotean karena dalam membuat pernyataan-pernyataan keyakinan atau kesepakatan kelas itu Bapak Ibu guru menggunakan pernyataan positif. Jadi jangan digunakan lagi dalam pernyataan positif. Dalam pernyataan keyakinan kelas. Oke, baiklah. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Sesuai langkah-langkah dalam segitiga restitusi, kita tidak membuat siswa kita merasa gagal. Ini adalah bagaimana kita sebagai posisi control manager, sebagai guru, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang ada pada siswa, yaitu menggunakan segitiga restitusi. Monggo Mbak Riris. Baiklah, lanjut Bapak Ibu guru. Dihukum oleh penghargaan. Kita baca dulu slide-nya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, Bapak Ibu. Dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Maksudnya Bapak Ibu guru, biasanya anak-anak peserta didik kita dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang minta atau membujuk. Dorongannya eksternal
dan akan ada faktor ketergantungan, Bapak Ibu Guru. Oke, tidak selamanya Bapak Ibu Guru penghargaan yang kita berikan itu baik atau bagus untuk anak-anak. Kadang mereka melakukan sesuatu kalau ada penghargaan, padahal itu tidak baik ya, Bu Devi, tidak benar. Jadi di sini dengan pemberian penghargaan ini akan menurunkan kualitas anak didik kita. Kemudian dengan pemberian penghargaan akan mematikan kreativitas mereka. Karena tujuannya hanya mendapatkan penghargaan, tidak berasal dari dalam hati, bukan dari internal. Maksudnya Bapak Ibu Guru. Selanjutnya, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Oke, lanjut. Hukuman atau konsekuensi. Oke, Bapak Ibu Guru, tolong diperhatikan. Di depan ada beberapa pernyataan, ada beberapa kalimat. Bapak Ibu Guru silakan pikirkan. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu Guru. Oke, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Dulu seperti ini saya, Bapak Ibu Guru. Tapi bukan saya yang telat, saya anak yang rajin ya Bapak Ibu Guru. Teman saya datang, terima kasih Bu Dani. Teman saya datang telat, langsung ke kelas. Assalamualaikum. Ternyata kalau guru masa lalu ya Bapak Ibu Guru, kamu kemana? Datang terlambat. Oke, sekarang kamu buat kalimat, tulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Kebetulan teman saya itu Bapak Ibu, bukunya tipis sekali. Nanti ternyata sampai sampulnya itu ditulis, sampai ke sampul-sampulnya, saya tidak akan terlambat, seperti itu. Oke, kita pikirkan, apa ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sepertinya ini saya juga pernah melakukan, ternyata ini salah. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian karena tidak memakai sepatu warna hitam. Oke, lanjut, lari. Ini biasanya Pak Herdian ini. Pak Herdian biasanya sering melakukan ini, lari. Untuk anak yang telat ini biasanya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Mungkin 10 menit tidak 10 kali keliling lapangan Bapak? Tidak Pak? Bisa. Baiklah Bapak Ibu Guru, silakan pikirkan ini kalimat pernyataan ini termasuk hukuman atau konsekuensi. I give you 5 minutes to thinking about that. Terima kasih. 5 menit Bu Riris, time-nya. Saya kurangi terlalu lama katanya ya teman-teman, karena di sini sudah Bapak Ibu semua saya yakin, I'm sure that you speak levels. Yang pertama apa Bu Nani? Hukuman, punishment ya Bu Devi. Oke, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman. Oke, kita simpan jawabannya Bapak Ibu. Menggantikan kertas apa? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air? Konsekuensi. Murid disuruh menggunakan sepatu seharian ini. Hukuman. Selanjutnya lari mengelilingi lapangan. Pak Herdian, apa Pak Herdian? Hukuman. Oke, hukuman. Oke, Bu Hasanah. Konsekuensi katanya. Oke, Bu Riris, kita lihat apa jawabannya. Oke, deng. Kita lihat jawabannya. Oke, Bapak Guru. Ya, yang pertama hukuman. Pak Herdian dikurangi 100 ya. Tidak apa-apa, ini share saja Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas jawabannya. Oke, lanjut Bu Riris. Nah, ini Bapak Ibu Guru perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Oke, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan yang terjadi. Selanjutnya konsekuensi sesuatu yang memang harus terjadi Bapak Ibu Guru. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati. Seringkali kita melakukan hukuman, kita tidak bisa masuk dalam hati anak-anak ya Bapak Ibu Guru. Tapi itu kalau kita tanyakan ke anak-anak, kok seperti ini diberi hukuman, itu sudah sakit hati ya Bapak Ibu Guru. Itu termasuk sebuah hukuman bagi anak-anak. Oke, untuk menghargai disiplin, anak menghargai disiplin kalau dengan konsekuensi. Di sini untuk hukuman itu paksaan.
anak-anak merasa terpaksa melakukan, Bapak Ibu Guru. Selanjutnya stimulus, kalau di konsekuensi ada stimulus, ada tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau dalam konsekuensi mendorong anak agar menyesuaikan diri. Selanjutnya konsep diri yang buruk untuk konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tetapi dalam konsekuensi anak belajar untuk memenuhi peraturan. Selanjutnya pada hukuman, anak itu pasti akan merasa marah, rasa bersalah, rasa dipermalukan, merasa tidak dihargai, Bapak Ibu Guru. Tapi kalau kita memberikan konsekuensi, itu anak-anak hanya akan kehilangan hak sebentar saja. Setelah itu akan kembali lagi, akan tidak dibuat nyaman, hanya sebentar, diasingkan untuk sementara, hanya sebentar saja. Beda sekali dengan hukuman, Bapak Ibu Guru. Jadi jangan seringkali kita memberi hukuman kepada anak-anak, karena itu akan menyakiti hati dan perasaannya. Betul? Lanjut. Sekarang penerapan segitiga restitusi. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dengan peserta didik kita dengan menggunakan segitiga restitusi. Kalau cuma materi, kita tidak akan tahu bagaimana sih menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi itu. Oke, lanjut buat Riris. Kita ketahui restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Lanjut, Mbak Riris. Segitiga restitusi. Sebelumnya tadi sudah ini dijelaskan. Restitusi selain itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, tetapi sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, Bapak Ibu Guru. Kalau teori saja tidak cukup. Dalam aksi nyata saya juga melakukan menyelesaikan permasalahan pada siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Mari kita saksikan dulu video ini biar kita tambah mengerti, tambah paham, Bapak Ibu Guru. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Ada apa Bu? Kok saya dipanggil? Oh iya, saya tadi beberapa lihat saya itu anak-anaknya beberapa lihat saya buang sampah sembarangan. Ya betul. Iya. Oke. Iya Bu, saya salah. Oke, awak saya. Setiap orang ini pasti melakukan kesalahan. Sehat, sehingga saja individu yang ada di dunia ini pasti pernah membuat kesalahan. Gitu. Tapi kesalahan itu pasti ada solusinya, ya, ada pemecahan masalahnya. Dan di sini mereka tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Oke, saya tanya sekali lagi, apa sebenarnya yang mendasari saya ini buang sampah sembarangan kayak tadi bungkus nasi ya, bungkus nasi kelapakan dibuang sembarangan, padahal di sebelah saya itu ada tempat sampah. Kenapa? Dulu kita di awal pembelajaran, di awal ini pelajaran baru kita pernah berkesempatan membuat kegiatan. Masih ingat? Oke, salah satu isinya apa? Masih ingat? Menjaga kebersihan kelas. Oke, salah satunya dia menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Jadi sekolah kita adalah sekolah adiwiyata, ya kan? Sekolah adiwiyata di sini adalah sekolah yang peduli akan lingkungan. Saya juga pernah ingatkan, sekolah kita pernah memenangkan lomba PHBS. Masih ingat? Apa PHBS? Iya, sekolah kita pernah memenangkan lomba pola hidup bersih dan sehat ya. Jadi kalau sehat melakukan seperti tadi membuang sampah sembarangan itu kan kontra atau berlawanan dengan sekolah kita sebagai sekolah adiwiyata dan menggunakan PHBS, ya kan? Oke, sehat
saya tanya sama Seha, apakah Seha ingin menjadi orang yang sukses? Iya. Orang yang bertanggung jawab, orang yang mandiri. Oke, pasti semua orang ingin menjadi orang yang sukses ya, termasuk Seha. Jadi menjadi orang yang sukses itu harus dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti tadi itu tidak membuang sampah sembarangan. Jadi bertanggung jawab, mandiri. Jadi itu adalah salah satu kunci menjadi orang yang mahal yang bisa menjadi kunci orang sukses. Mungkin saya bisa menjadi orang sukses. Terima kasih Bu atas nasihatnya. Saya menjadi lebih baik lagi dan lebih disiplin lagi. Oke, bagus. Saya percaya Seha akan menjadi pribadi yang lebih baik, akan menjadi orang yang disiplin, bertanggung jawab, dan salah satunya bertanggung jawab untuk tidak membuang sampah sembarangan. Oke, terima kasih Seha atas tampilannya di sini sudah mungkin panggilan. Oke, sukses ya. Waalaikumsalam. Bagaimana video yang telah disaksikan Bapak Ibu? Oke, itu bagaimana saya mencoba untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di siswa. Siswa di sini memang bersalah, tapi dengan penyelesaian menggunakan segitiga restitusi, anak-anak menjadi menyadari kesalahannya sendiri tanpa kita harus hukum, tanpa kita harus menjat ini loh tak kesalahan kamu anak-anak, tapi mengembalikan mereka pada kita seperti itu. Lanjut, Bu Rinis. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat saya, Saudara Bu Retno melakukan praktik segitiga pada kasus saya yang membuang sampah sembarangan, saya sangat senang dan terkesan. Ketika saya melakukan kesalahan, Bu Retno tidak memarahi atau menghukum saya, tapi justru menasihati, mengarahkan, dan mencari jalan keluarnya. Terima kasih atas nasihatnya Bu Retno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video aksi nyata saya dengan menerapkan segitiga restitusi. Lanjut Bapak Ibu Guru, ini adalah terakhir, yaitu apa langkah-langkah kita dalam mengupayakan budaya positif di sekolah kita, Bapak Ibu Guru. Yang pertama yaitu kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan pernyataan universal yang dapat diterapkan di kelas seperti yang telah tadi kita bicarakan Bapak Ibu. Selanjutnya, langkah yang kita lakukan untuk mengimplementasikan di sekolah kita yaitu pembentukan pembiasaan yang dilakukan di sekolah kita akhirnya akan menjadi budaya positif sekolah kita, Bapak Ibu Guru. Selanjutnya di sini ada Ingarso Suntulodo Ingmadio Mangkarso Guri Handayani. Di sini kita sebagai guru digugu dan ditiru. Jadi ini bisa diterapkan. Kemudian anak-anak didik kita bisa melihat kita sebagai teladan. Jadi ini bisa menjadi budaya positif juga, Bapak Ibu Guru. Selanjutnya yang terakhir, menghadirkan budaya positif di sekolah tidak bisa kita lakukan sendiri, tapi kita lakukan bersama-sama, Bapak Ibu Guru. Kita berkolaborasi. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu Guru. Demikianlah materi untuk kita hari ini. Share dari saya, berbagi dengan Bapak Ibu Guru. Semoga kita menjadi pendidik yang dapat memperjuangkan tujuan pendidikan kita, Bapak Ibu Guru. Terima kasih, saya akhiri demikian seminasi dari saya. Kami lanjutkan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bu Retno ya, telah berbagi dengan kita semua Bapak Ibu. Ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Betul tidak Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ya luar biasa. Terima kasih Bu Retno. Semoga Bu Retno tambah kaya ilmu lagi begitu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada sesi pertanyaan, barangkali ada pertanyaan ya Bapak Ibu. Di sini saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bu Retno. Jangan sekali kita memberikan hukuman karena hukuman menyakitkan.
Sepakat tidak Bapak Ibu? Kalau hukuman itu menyakitkan gitu ya? Iya, iya. Baik, bagaimana Pak kalau misalkan hukuman itu tidak ada begitu ya? Kan bingung kita begitu ya. Kalau hukuman itu tidak ada, kembali lagi kepada budaya positif, yaitu kesepakatan Bapak Ibu. Begitu ya. Jadi balik lagi kepada kesepakatan. Nah, inti daripada kesepakatan itu, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Bu Retno, perubahan paradigma dari teori kontrol, bahwa kita sebenarnya bisa mengontrol murid begitu ya. Contoh misalkan seperti yang disampaikan tadi, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya murid itu adalah orang bebas gitu Bapak Ibu. Mereka punya keinginan, punya kemauan yang sebenarnya tidak bisa dikontrol oleh kita. Nah, ketika kita memberikan hukuman, maka itu memaksa sifatnya. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Justru ini ada dendam barangkali kalau anak kritik terlalu tajam begitu. Ingat Bapak Ibu, ya ingat. Bahkan mungkin kalau Bapak Ibu semasa SD, SMP mungkin masih ingat ketika Bapak Ibu guru mungkin sedikit tajam begitu ya mengkritisi kita, insya Allah masih ingat gitu ya. Bahkan saya masih ingat ketika saya kelas 6 SD, ada kepala sekolah saya itu pegang penggaris Bapak Ibu. Penggaris itu kan begini Pak Sefur yang coklat tuh Pak Sefur kayu, itu dipukulkan begini Bapak Ibu kepada kepala teman saya itu. Sampai sekarang wajahnya dan penggarisnya saya masih ingat nomornya itu Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu ya. Berikutnya Bapak Ibu, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah kembali lagi, terkadang anak itu termotivasi untuk bergerak ataupun melakukan karena hukuman atau takut dihukum begitu Bapak Ibu. Takut pada peraturan, jangan-jangan saya nanti dicubit begitu ya. Jadi itu penguatan positifnya tetap kita pertimbangkan Bapak Ibu, tetap pertimbangkan gitu ya. Berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Sebenarnya tidak. Baik yang lebih dewasa maupun yang lebih muda tidak seperti itu Bapak Ibu. Kembali lagi bahwa kita adalah orang merdeka. Begitu Bapak Ibu. Berikutnya saya tertarik juga dengan apa yang disampaikan Bu Retno tentang segitiga restitusi begitu ya. Segitiga restitusi. Kalau di sini ditampilkan ada Seha yang lagi membuang sampah sembarangan. Yang awalnya Bu Retno itu menanyakan gitu ya. Menanyakan Seha kamu melakukan apa gitu ya. Nah ini kalau dalam teori segitiga restitusi di situ ada namanya validasi tindakan yang salah gitu Bapak. Jadi divalidasi dulu tindakan anak itu, ditanya dulu apa pertanyaan-pertanyaannya. Contohnya misalkan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu Seha. Kenapa nak kamu melakukan membuang sampah gitu. Ini namanya memvalidasi Bapak Ibu. Tidak langsung menjelas bahwa kamu itu membuang sampah, tahu nggak peraturannya. Nah itu yang sering kali kita lakukan gitu ya. Itu validasi Bapak Ibu. Tahap berikutnya, pertanyaan berikutnya, adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sebenarnya kamu butuh apa nak? Kenapa kok kamu buang sampah sembarangan? Oh itu Bu, Pak Sutip itu gitu ya. Jadi ya tidak ada tempat sampahnya begitu ya. Barangkali gitu Pak Sutip ya. Iya, begitu. Jadi alasan itu harus kita validasi dulu Bapak Ibu. Tidak semata-mata anak itu kita salahkan gitu ya. Berikutnya setelah validasi ada langkah berikutnya, menanyakan keyakinan sebagaimana Bu Retno sudah sampaikan ya Bu ya. Ya tentang keyakinan kelas. Jadi pertanyaannya seperti apa keyakinan itu? Nah, ada nggak, tahu nggak, atau ingat nggak kamu keyakinan kelas yang sudah kamu buat atau yang sudah kamu sepakati? Iya Pak. Kan kita harus menjaga kebersihan kelas Pak. Nah lantas bagaimana dengan perilaku yang seperti itu? Sesuai tidak dengan kesepakatan yang kamu sepakati begitu? Jadi anak akan tergerak bagaimana dia berpikir ulang, merefleksikan diri. Iya ya, saya sudah sepakat tentang perilaku itu, bahwa memang tidak boleh membuang sampah begitu. Jadi penyadaran Bapak Ibu, penyadaran. Berikutnya langkah yang ketiga Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Setelah kita buat anak itu menanyakan apa dan bagaimana, terus apa yang menjadi kesepakatan, baru kita stabilkan anak itu. Jangan lantas dibiarkan. Setelah dimarahi dibiarkan, udah kamu pergi aja ke kelas. Ada sertakan yang boleh begitu ya. Nah, itu jangan Bapak Ibu. Itu akan membuat anak itu sakit hati gitu ya. Terkadang seperti itu. Jadi langkah yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Betul Bu Retno ya? Menstabilkan identitas. Seperti apa pertanyaan menstabilkan itu?
Nah, kalau tadi sehat, kamu tuh anak hebat nak sebenarnya. Sebenarnya anak hebat. Nanti jangan diulangi lagi ya, gitu ya. Nah, pertanyaannya seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kan? Ya, pernah melakukan kesalahan, ya begitu. Jadi ini ditanyakan. Jadi udah, tapi jangan diulangi lagi. Kira-kira mau mengulangi lagi tidak? Tidak, Bu. Nah, jawaban tidak ini kan dari anak itu. Gitu. Jangan kita paksakan, gitu Bapak Ibu. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ada temanmu yang pernah melakukan dan alhamdulillah sekarang udah sadar, udah sepakat lagi dengan apa yang menjadi kesepakatan kelas. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu. Sedikit ulasan luar biasa. Aplaus lagi buat Bu Retno ya, telah berbagi pengalaman dengan kita. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada, saya buka 2 pertanyaan ya, karena nanti kita akan lanjut pada acara berikutnya. Silakan Bapak Ibu. Oke, Bu Devi, silakan maju aja Bu Devi. Biar nggak ngantuk Bu, silakan Bu Devi. Saya tunggu di depan, mari. Pakai mic Bu biar dengar semua, mari. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kedatangannya di tempat ini. Jadi Bu Retno tadi sudah sampaikan tentang hukuman dan konsekuensi ya. Kemudian saya sekilas tadi sudah dilirik dengan Pak Gianto dan Pak Sutep, ini tukang hukumnya ini, tukang hukumnya. Nah, begini, menurut saya yang saya lakukan ke anak-anak itu bukan hukuman, karena sebelum saya memberikan mereka misalkan nggak pakai sepatu, kan saya sudah sampaikan, sudah tahu kan aturannya. Kalau nggak pakai sepatu, pakai sandal gimana? Iya, sandalnya ditaruh dulu. Ngambilnya kapan? Kalau sudah pakai sepatu. Nah, saya anggap itu bukan suatu punishment, karena sudah ada kesepakatan di awal. Kalau pakai sandal harus taruh dulu, kemudian besok pakai sepatu hitam ke saya, Bu saya pakai sepatu, oke diambil sandalnya seperti itu. Menurut saya itu bukan hukuman, karena sudah ada keyakinan. Kalau kata Bruno di sini ada keyakinan. Kemudian tentang segitiga restitusi tadi menangani sehat, saya sedikit kurang setuju sebenarnya. Terlalu ini ya, terlalu lemah gemulai apa ya, terlalu slow gitu loh, kelamaan. Ya kalau sehat yang ditegur, kalau Adit, Cahaya dan lain-lainnya itu apakah bisa dibikin seperti itu? Ya anak saya itu Adit dia juga kurang bagaimana, diduding sandal, diduding lari. Terus mau gimana? Apa kita mau mengejarnya? Atau dibiarkan saja, tidak usah dihukum, katanya Pak Kian. Kok dihukum, salah dibiarkan saja? Ya sudah, tidak usah dibiarkan saja. Ya, menurut saya perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi itu adalah adanya kesepakatan di awal. Kalau misalkan kita langsung kasih hukuman, kamu telat lari tanpa ada ini, tidak ada tata tertibnya. Kalau kamu terlambat hukumannya ini, itu adalah punishment, karena tidak ada kesepakatan menurut saya. Nanti biar Bapak memberikan penegasan lagi. Sementara kalau sudah ada aturannya, rambut panjang kan sudah ada aturannya, melebihi ini diketok, melebihi keras dipotong seperti itu. Itu karena memang dari awal sudah ada aturannya. HP, bawa HP di kelas dirampas. Judi ya, zaman buyut. Itu sudah dari tahun ke tahun seperti itu dan memang sudah ada di tata tertib tertulis. Menurut saya itu adalah konsekuensi, bukan punishment. Seperti itu. Jadi saya mohon kepada Bu Retno dan Pak Somad sebagai guru penggerak yang sudah lebih dahulu mendapatkan ilmu tentang itu untuk memberikan penegasan lagi, sehingga saya tidak dianggap sebagai tukang hukum. Enak sekali. Saya jadi gladiator, jadi ini algojo di sekolah ini. Jangan makan nekat tuh, jangan itu. Kok takut benar? Seperti itu. Bu Retno dengan Pak Somad, monggo kami diberi pencerahan bagaimana sebaiknya untuk menangani anak-anak yang seperti itu, atau kita harus bikin keyakinan ini global, tidak hanya untuk kelas tapi untuk sekolah. Kemudian punishment-nya seperti apa, physically atau hanya bagaimana, itu kami mohon pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Devi, aplaus buat Bu Devi, luar biasa sekali ya. Memang kita tahu kiprah dari Bu Devi dan Bu Nani begitu ya. Ketika anak sudah bilang Bu Devi, bawaannya sudah nggak mau masuk ke ruang guru gitu.
Iya. Baik, Bu Devi. Ini ada pertanyaan, Bu Retno. Bu Devi tadi itu bahwa apa yang dilakukan Bu Devi itu bagian daripada kesepakatan gitu ya Bu Devi ya, kesepakatan karena tata tertib itu ya. Nah, ini perlu kami tegaskan Bapak Ibu. Di sini ada tata tertib dan ada kesepakatan gitu ya. Jadi ketika kesepakatan dan tata tertib ini harus kita pilah Bapak Ibu. Ya, kalau tata tertib itu bagian daripada aturan yang real yang harus dilaksanakan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan begitu Bu Devi ya. Nah, tapi kesepakatan itu beda lagi Bapak Ibu. Digali daripada kemauan enak sama enak gitu, tetapi tidak melanggar peraturan gitu Bu. Oke, enak sama enak tapi tidak melanggar peraturan. Jadi garis tegasnya adalah peraturan itu gitu ya. Kesepakatan yang kita buat suatu misal begini. Nah, kenapa sih kamu sering terlambat? Terlambat ini kan berangkat dari peraturan begitu. Di situ ada bahwa jam 7 harus masuk gitu ya. Ketika lewat dari situ berarti kan melanggar peraturan gitu ya Bu ya. Nah, kita kuatkan peraturan ini dengan kesepakatan. Nah, gimana? Kalau misalkan sepakat ya, besok kamu nggak terlambat lagi. Iya Bu, saya sepakat. Caranya gimana? Caranya gimana? Jadi kita gali kepada anak itu. Iya Bu, saya besok akan bangun jam 6. Langsung saya mandi, saya berangkat sekolah. Nah, itu merupakan kesepakatan yang kita bangun Bu dengan anak-anak begitu ya, dengan anak-anak. Begitu mungkin dari Bu Devi ya, sedikit dari saya mungkin. Terus, apalagi tadi Bu? Tentang keyakinan kelas ya Bu ya. Nah, tidak semata-mata Bapak Ibu kita membuat keyakinan kelas langsung kita lepas begitu ya. Jadi ada treatment, ada proses yang harus kita laksanakan setelah itu. Apa itu? Berupa penguatan Bapak Ibu. Penguatan itu harus kita gaungkan terus. Bahkan setiap kali Bapak Ibu mengajar, bahwa kita gaungkan bahwa anak-anak sebelum kita mulai pelajaran, apa kesepakatan kelas kita? Apa kesepakatan belajar kita? Iya Bu, semuanya harus aktif. Semuanya harus berperan aktif. Tidak boleh main HP Bu, mungkin begitu ya. Nah, itu ketika proses itu sebelum proses dilakukan, di sini kembali lagi anak itu kita kuatkan dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama. Mungkin itu Bu Devi ya. Gitu. Nanti monggo Bu bisa diskusi lebih lanjut ya. Bu Retno mungkin menambahin monggo Bu. Terima kasih atas pertanyaan yang telah Bu Devi tanyakan tadi ya. Memang betul tugas kita sebagai guru sangat berat. Ya Bapak Guru, kenapa saya tadi di awal sudah menyebutkan bahwa keyakinan kelas itu harus kita atau kesepakatan kita buat di awal Bu Devi, di awal pembelajaran, di awal seperti bulan Juli mungkin sebagai wali kelas ya, sebagai wali kelas dan anak didik kita membuat keyakinan kelas agar kita maksudnya tidak memberi hukuman-hukuman tapi berubah menjadi konsekuensi seperti itu Bu Devi. Jadi kalau kita sudah membuat keyakinan dan kesepakatan kelas, bahkan kalau kesepakatan kelas itu kita print, kita buat bannernya, anak-anak akan mengetahui, itu akan lebih jelas lagi itu Bu Devi. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Jadi kita lebih kuatkan lagi penguatan pada keyakinan kelasnya Bu Devi dan untuk semuanya. Saya kira apa yang telah disampaikan Bapak Somad sudah lebih dari cukup, sudah panjang kali lebar, sudah luas sekali ya Bapak Ibu. Saya sebagai penerus dari Bapak Somad yang sudah lebih duluan di guru penggerak. Saya harapkan untuk berikutnya ada Bapak Ibu guru yang juga mengikuti guru penggerak, calon guru penggerak. Kalau memang kesepakatan bukan kesepakatan atau kebiasaan yang sudah terjadi di sekolah ini jauh-jauh hari berarti dimasukkan kita pakai sepatu warna itu kan sudah lama sekali. Itu alangkah baiknya kita bikin kesepakatan lah, keyakinan kelas boleh kalau saya itu pelaksananya untuk semua pihak, untuk semua anak tidak hanya satu kelas saja, sehingga kita bisa bersama-sama gitu, tidak hanya pas saya berarti dimasukkan saya kalau sedikit ini kan lagi sepatu kalau pas saya sepatu dipakai begitu Bu Retno dipakai ganti siapa sudah ada satu
membuat kesepakatan lagi untuk mengakomodir anak-anak yang ini, yang sekian persen yang mereka susahkan itu menjadi aturan yang baku ini. Oke, Bu Devi luar biasa sekali masukannya. Aplaus buat Bu Devi ya, guru senior kita ini. Ya luar biasa dengan masukan-masukannya, dengan gaya-gaya antagonisnya. Tapi menarik begitu Bapak Ibu. Kayak Pak Saiful ini, saya kalau nggak ketemu dengan Pak Saiful ini kangen gitu ya. Apalagi kalau sudah bawa jambu ini. Baik Bapak Ibu, satu kata yang saya garis bawahi, membuat keyakinan untuk semua warga sekolah begitu ya Bu Devi ya. Berarti nanti ada RTL Bu, ya rencana tindak lanjut begitu ya. Oke, nanti akan mungkin bisa dikonsultasikan dengan urusan-urusan terkait yang nanti akan lebih dibuat dalam suatu skema program gitu Pak Saiful ya, Bu KSG itu Bapak Ibu. Oh sedikit ini mungkin sedikit saya menambahkan tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Satu hal yang ini juga sangat menentukan gitu ya, menentukan keberhasilan, tingkat keberhasilan dan kesepakatan itu, yaitu melibatkan anak Bapak Ibu. Ini yang membedakan antara peraturan dan kesepakatan. Jadi kalau kesepakatan kelas itu anak yang disuruh membuat, jadi anak yang menulis sendiri, jangan sampai gurunya yang menulis gitu. Karena ini bagian dari penguatan konsekuensi gitu Bapak Ibu. Kalau peraturan kan langsung ya, jadi top down gitu ya, top down. Ya, kalau ini bottom up, jadi dari bawah langsung mereka buat. Harapannya mereka konsekuen dengan apa yang menjadi kesepakatan. Begitu Bapak Ibu. Satu lagi Bapak Ibu. Masih ada? Oh sudah tidak ada. Baik, sudah alhamdulillah Bapak Ibu. Ya kayaknya ini sudah mulai ini sudah mulai dulu dari suasana kurang panas. Baik Bapak Ibu, diseminasi calon guru penggerak pada materi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Manindra Ratno Asmarani, ada beberapa hal yang saya garis bawahi adalah yang paling saya garis bawahi adalah bahwa kita harus merubah paradigma lama ke paradigma baru Bapak Ibu. Paradigma lama ke paradigma baru. Seperti apa paradigma baru? Mari kita berkolaborasi ya, menyusun statement, menyusun program sekolah yang berdampak kepada murid dengan memperhatikan kodrat anak begitu Bapak Ibu. Karena anak dilahirkan memang sudah memiliki seperti halnya garis tipis Bapak Ibu. Tidak seperti kertas putih, tapi anak itu sudah memiliki garis tipis, di mana guru berperan adalah bagaimana menebalkan garis tipis itu agar tegas dan terbaca jelas. Apa itu bakat anak, kecerdasan anak? Setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda Bapak Ibu. Tidak ada anak yang tidak cerdas, karena setiap anak memiliki kelebihan masing-masing. Untuk itulah peran guru di sini yang harus mencari dan menebalkan garis remang-remang itu agar lebih tebal. Kiranya itu dari saya Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Sebagai penutup dari saya, satu pantun buat Bapak Ibu semua. Hendak pergi beli roti, duit terlupa di atas meja. Guru penggerak senang berkolaborasi, bergerak mewujudkan aksi nyata. Aplaus buat guru.